Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadha an-nabiyyil karim imamil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Hari-hari ini kita menyaksikan betapa kekejaman Zionis dan pendukung utamanya atau bahkan pengarahnya Amerika kepada umat Islam dan kepada kemanusiaan. Di Gaza, setelah hampir 2 tahun genosida dengan berbagai macam senjata, mereka lanjutkan dengan genosida melalui pelaparan, membuat orang-orang lapar, tidak dapat makanan, dan mati perlahan-lahan. Sudah sangat banyak korban jatuh bergelimpangan. Di samping gizi buruk, kondisi yang sangat parah, banyak dari mereka yang terbaring di berbagai tempat, di tempat-tempat yang tidak pantas lagi disebut rumah, tempat-tempat perlindungan saja, sebab tidak ada juga rumah sakit, dalam keadaan tulang dibalut kulit, kurus kering. Dan ini adalah kekejaman yang luar biasa, yang mungkin belum pernah dikenal di dalam sejarah umat manusia. Dunia seolah-olah membiarkannya. Walaupun masih ada sebahagian dari penduduk dunia, baik muslim bahkan non-muslim, yang mencoba terus berteriak. Tapi jumlahnya masih sangat sedikit dan suaranya tidak bisa terlampau nyaring. Sehingga seolah-olah apa yang terjadi di sana di Gaza, Palestina adalah hal yang biasa. Padahal di atas 62.000 telah wafat. Mudah-mudahan mereka semua jadi syahid fisabilillah. Dan terus-menerus jatuh korban, puluhan, ratusan setiap hari. Dan 2 hari lalu kembali Zionis dengan dukungan Amerika, walaupun pemimpin Amerika Donald Trump mengatakan dia tidak suruh atau dia tidak ketahui. Tapi kita sudah hafal bagaimana kebohongan dan persengkongkolan mereka berulang-ulang. Maka serangan 2 hari lalu kepada para pemimpin pejuang Palestina di Doha, Qatar, yang akan berunding mencari jalan perdamaian. Ini mungkin di masa jahiliyah manapun tidak pernah terjadi.
orang-orang yang mau berunding, orang-orang yang menjadi utusan untuk perundingan itu mau dibunuh oleh Zionis. Dan bukan saja mau membunuhnya sebagai pelanggaran yang fatal, juga membunuhnya di negeri yang berdaulat, yang dengan segala pengorbanan mereka mau mencari jalan damai, jalan penyelesaian terhadap keadaan buruk kemanusiaan di Gaza. Itu pun tentu saja Zionis mempunyai kepentingan, karena mereka punya tawanan. Mereka mempunyai orang-orang yang sekarang masih ditawan oleh pihak pejuang-pejuang Gaza, yang jumlahnya puluhan orang. Walaupun tawanan orang-orang Palestina ribuan di penjara-penjara Zionis, mereka ingin itu dibebaskan, tetapi mereka tidak mempunyai kepedulian sama sekali, tidak mempunyai nurani, bahkan tidak mempunyai akal sehat sama sekali. Belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi di zaman modern ini, apa bahkan di zaman-zaman lampau. Para pemimpin perunding itu ingin dibunuh di negeri berdaulat, yang kalau kita baca saat ini sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan selama sepanjang kurang lebih 2 tahun dan bahkan puluhan tahun sebelumnya, nampak bahwa Zionis dan Amerika ingin menjadi penguasa tunggal alam ini, bahkan ingin menjadi Fir'aun yang menentukan segala apa yang mereka inginkan, menentukan apapun yang mereka maui, walaupun mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa, negeri-negeri yang tidak bersalah. Benar-benar sudah seperti Fir'aun. Maka tidak heran banyak para ulama, para ustadz mulai 2 hari ini sudah menggaungkan di berbagai media, Trump adalah Fir'aun. Dia adalah Fir'aun zaman ini, karena seolah-olah dia memiliki segala kekuatan. Dan salah satu ciri Fir'aun, merasa diri sebagai Tuhan, penentu segala-galanya. Ana rabbukumul a'la, begitu kata Fir'aun. Ini karena seluruh kekuatan senjata mereka miliki, dalam artian semua senjata canggih, senjata pemusnah massal, dan juga karena keuangan yang mereka miliki. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 88, Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang Fir'aun. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, engkau telah memberikan Fir'aun dan para hulu balangnya, para tentaranya, para agen-agennya, engkau telah memberikan pada mereka berbagai fasilitas dan harta benda. Dan mereka, kalau Fir'aun dahulu hanya mau menyesatkan dan membunuh anak laki-laki, kalau Fir'aun ini mau menyesatkan dan membunuh siapapun yang mereka tidak sukai. Angka 60.000 lebih
yang mereka bantai ini sangat luar biasa. Dan tidak ada tanda-tanda mereka mau berhenti. Jadi apa yang digambarkan sebagai Fir'aun sudah tidak jauh. Dan mudah-mudahan ini lebih menyadarkan masyarakat dunia. Sudah saatnya dunia bangkit untuk melawan Fir'aun. Sebab seluruh dunia tahu Fir'aun itu jahat. Fir'aun itu sangat kejam. Hanya dalam zaman kita ini orang masih banyak yang tidak sadar sebelumnya bahwa ternyata ada Fir'aun zaman ini. Itulah dua kekuatan saat ini yang menggambarkan Fir'aun. Zionis yang dipimpin sekarang oleh Netanyahu dan pemimpin Amerika Donald Trump. Tentu bagi umat yang paling penting adalah menyadari bahwa mereka sebagai orang beriman menjadi sasaran dari Fir'aun. Kalau bisa mereka disesatkan mengikuti keinginan Fir'aun, mengakui ketuhanannya, kekuasaannya, mengikuti segala yang dia inginkan, maka mereka akan ridho. Tapi kita menjadi budak-budaknya, mereka akan ridho. Tapi kalau tidak, maka mereka tidak segan-segan untuk menghancurkan kita, untuk membunuh kita, membinasakan kita. Dan dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW. Maka saatnya umat sadar dan bertekad di dalam hati untuk melakukan perlawanan sesuai kemampuan masing-masing. Perlawanan yang dimaksud di sini adalah tentu sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di negeri kita. Melalui medsos, melalui suara kita, melalui aksi-aksi, kita harus menyatakan perlawanan terhadap kekuasaan Fir'aun, Donald Trump dan Zionis Israel yang tidak lagi segan-segan melakukan pembunuhan kepada siapapun yang mereka inginkan. Dan tidak usah khawatir, mungkin memang ada di antara kita yang menjadi syahid dalam perjuangan, tetapi selemah-lemahnya orang beriman sesungguhnya punya kesempatan untuk mendapatkan kemenangan. Seperti yang ditunjukkan dalam sejarah, bagaimana Nabi Daud alaihi salam berhasil mengalahkan Jalut dan tentaranya yang luar biasa. Padahal Nabi Daud cuma dengan ketapel. Dengan ketapel dan dengan batu kerikil bisa mengalahkan mereka. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam. Walaupun tidak punya senjata, tetapi teguh dalam memegang kebenaran dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Fir'aun adalah kezaliman. Maka Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kemenangan setelah berlari-lari menghindari Fir'aun dan bala tentaranya sampai di pinggir Laut Merah. Dan ketika itu sebagian pengikut Nabi Musa menjadi ragu. Inna lamudrakun, kita akan tersusul dan akan dibantai oleh Fir'aun. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalla, yakinlah kalian, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, sayahdin, akan memberikan petunjuk kepadaku. Lalu kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke atas Laut Merah itu, dan terbelah dua menjadi dua dinding yang sangat tinggi. Dan ini mukjizat luar biasa. Air tiba-tiba membeku di sisi kanan dan kiri, membuat kering di tengahnya sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Ketika Fir'aun menyaksikan itu,
sambil tertawa nyengir, sambil tertawa merasa menang, dia menyusul Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya di tanah yang kering itu, mengejar mereka karena mereka pikir, mau kalian mau lari kemana? Kami juga bisa melewati tempat yang kalian lewati. Mereka tidak tahu, Fir'aun dan bala tentaranya tidak tahu bahwa di sana ada yang maha kuasa. Dia memang memiliki banyak kekuasaan dan kekuatan, tapi bukan maha kuasa. Yang maha kuasa satu-satunya hanyalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saat itu menentukan bahwa Fir'aun harus berakhir. Fir'aun harus menjadi sejarah pahit untuk dikenang oleh masyarakat dunia. Maka ketika Fir'aun dalam pengejarannya bersama bala tentaranya kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya berada di tengah-tengah laut itu, dan Nabi Musa serta pengikutnya telah selamat sampai ke daratan di sebelah, Allah SWT perintahkan kembali air itu untuk kembali ke aslinya. Kembali ke aslinya, langsung bisa cair dalam hitungan detik. Kalau es di kutub itu memerlukan tahunan untuk mencair, ya, es di sana bisa membentuk benda padat seperti batu karang atau seperti gunung yang kokoh, tetapi dia bisa mencair, dan itu memerlukan waktu tahunan, bulanan, dan seterusnya. Tapi ini air yang tadi membeku menjadi keras, tidak bercampur, dalam hitungan detik Allah telah perintahkan mencair, semuanya cair, dan melahap Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka tenggelam semuanya di sana. Dan maha benar Allah SWT yang telah berfirman, hari ini engkau telah mendapatkan balasan siksaanmu, tetapi kami selamatkan jasadmu. Kami selamatkan jasadmu untuk menjadi pelajaran bagi manusia sampai akhir zaman. Itulah Fir'aun yang sekarang jasadnya masih ada di Mesir, ya, masih dalam keadaan awet. Itu bukan karena ilmu pengetahuan, tapi memang sudah menjadi takdir Allah SWT. Hanya Allah memberikan ilham kepada manusia di zaman itu, bagaimana cara merawat, bagaimana cara menjaga itu. Tapi sungguhnya memang sudah ketetapan Allah, jasadnya akan sampai hari kiamat, dia akan utuh, karena jadi pelajaran bagi manusia, terutama bagi mereka yang kemudian mau jadi Fir'aun kecil, mau menjadi saingan Fir'aun yang pertama. Maka kita ingatkan Donald Trump, kita ingatkan Netanyahu, bahwa betapapun kalian menunjukkan kekuatan hari ini, bahwa itu tidak kekal, itu akan berakhir. Bahkan mungkin bisa lebih cepat dari yang kalian duga dan yang kami duga. Sebab ketika kekejaman sudah sampai di puncaknya, itu akan berakhir kepada orang-orang yang kejam itu dengan lebih cepat. Sama dengan malam, kalau sudah sangat gelap, maka tidak ada lagi pilihan kecuali menunggu fajar menyingsing. Ketika seseorang naik ke atas gunung sampai ke puncaknya, maka dia tidak punya pilihan setelah itu kecuali turun. Inilah yang akan kalian alami, wahai Donald Trump, wahai Netanyahu, dengan kekejaman ini, yang masyarakat dunia dari timur dan barat meminta kalian berhenti, memohon pada kalian dengan ingin menyentuh kemanusiaan kalian, berhenti menganiaya dan membinasakan, membantai, membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kalau kalian tidak berhenti, kalian akan berhadapan dengan kekuasaan yang maha kuasa, Allah SWT. Contoh ketiga yang paling gampang adalah tentara Abraha.
yang sangat ditakuti di seluruh Jazirah Arabia, datang dari Yaman, wilayah apapun yang dilewati, daerah manapun yang dalam perjalanan mereka akan takluk karena luar biasa tentaranya. Ketika sampai di dekat Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah, ternyata penduduk Makkah juga tidak mampu menghadapi mereka. 1-2 orang mencoba dan langsung dibinasakan oleh Abraha dan tentaranya. Maka para penduduk Mekah menyingkir dan membiarkan mereka, tentara Abraha, menghancurkan Ka'bah karena mereka tidak mampu melindunginya. Bukan mereka rela hancur, mereka tentu sangat sedih Ka'bah mau dihancurkan walaupun mereka dalam jahiliyah. Di sanalah kakek Nabi Muhammad SAW, baginda kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, kakeknya Abdul Muttalib, dia berdoa untuk Allah SWT melindungi Ka'bah. Dan terkenal ucapannya ketika dia meminta dikembalikan untanya. Abraham mengatakan, kamu ini pemimpin Quraisy, saya mau hancurkan Ka'bah, kamu hanya mengurus untamu. Kata Abdul Muttalib bahwa unta itu pemiliknya saya. Kalau Ka'bah ada pemiliknya. Jadi saya mau selamatkan unta saya, Ka'bah itu nanti ada pemilik yang selamatkan. Dan benar itulah yang terjadi. Ketika Abraha sudah mau menyerang Ka'bah, di sanalah datang keputusan Allah SWT. Allah mengirim burung ababil yang datang dengan batu-batu dari neraka. Fa'arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Datanglah burung-burung itu melempari mereka dengan batu kerikil saja sebetulnya. Tapi kerikil bukan sembarang kerikil. Kerikil yang datang dari neraka Sijil yang sangat panas dan dapat membakar tubuh seketika. Tetapi Abraha dibuat hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa oleh kerikil itu, dia masih bisa berlari sambil anggota tubuhnya satu persatu berjatuhan. Ini adalah akhir daripada orang-orang yang sangat kejam dan mau mengambil kekuasaan yang maha kuasa, Allah SWT. Maka yang pertama, jangan ada rasa pesimis dari kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa melakukan perlawanan fisik karena memang jauh dari tempat kita, dan juga kita tidak punya kemampuan untuk sampai ke sana, dan kita tidak bisa juga karena aturan di negeri kita yang kita harus jaga. Baik, yang penting di semangat dalam hati kita, tidak boleh putus, tidak boleh lemah dengan keadaan ini, karena kita yakin Allah SWT yang akan memenangkan orang-orang beriman, akan menghancurkan orang-orang zalim itu. Jadi selalu ada dalam diri kita, dan itu akan memberi semangat pada saudara-saudara kita yang langsung berhadapan dengan kekuatan-kekuatan durjana itu. Seperti saudara kita di Gaza. Disinilah sesungguhnya kita bisa memahami mengapa saudara-saudara kita di Gaza tidak menyerah. Betapapun mereka dibantai, betapapun mereka diserang, betapapun mereka dilaparkan, mereka tidak menyerah. Karena mereka tahu dalam sejarah bahwa tetap ini akan ada akhirnya, dan akhirnya adalah kehancuran para durjana. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Jumlah korban walaupun tentu sangat kita sedih, apalagi dengan jumlah yang banyak, tetapi itu bukan ukuran kalah dan menang. Sungguhnya pejuang Gaza telah mendapatkan kemenangan saat ini dengan berita mereka tersebar seluruh dunia dan dibela oleh kebanyakan penduduk dunia yang punya hati nurani. Itu merupakan kemenangan. Kita tinggal menunggu kemenangan berikutnya, yakni kehancuran Zionis. Maka mungkin kekejaman yang luar biasa dari Zionis ini akan mempercepat hancurnya mereka. Ada yang memprediksi tahun 2027 Zionis Israel, negara Israel akan hancur. Semoga itu terjadi, amin.
Kalau bisa lebih cepat lagi. Amin. Dan kita orang beriman yang kedua, selain menghidupkan semangat perlawanan di jiwa kita, sekali lagi di jiwa kita, ya, kita tidak boleh melakukan apa-apa di negeri kita yang merusak sana sini, tidak boleh. Ya, kita orang Islam, jelas sekali syariat kita tidak dibenarkan untuk rusak sana rusak sini hanya karena kita marah. Walaupun kita marah pada Amerika, marah pada Zionis, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan persekusi ke orang atau kebangunan yang ada di negeri kita, karena agama kita tidak membenarkan, apalagi juga kita terikat dengan peraturan dan undang-undang negeri kita. Tapi semangat perlawanan harus ada. Yang kedua adalah doa kita. Dan inilah saat-saat kita semua kembali kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan, ya Allah, kami semua menyerahkan kepadamu. Tentang orang-orang yang sangat kejam, yang sangat biadab, yang kalau sekarang mereka membunuhi saudara kami di Gaza, mungkin besok di Jordan, Suriah, dan semua negara-negara Islam yang ada di sekitar sana. Sebab kemarin mereka sudah berani menyerang ke Qatar. Ya Allah, janganlah biarkan mereka untuk terus melaksanakan kekejaman ini. Kita terus berdoa. Dan kemarin saudara-saudara kita dari Gaza telah mengirimkan kepada umat Islam sedunia, mari di setiap malam dengan doa-doa khusus untuk keselamatan saudara kita di Gaza dan untuk kehancuran para pembunuh yang sangat kejam itu. Diawali dengan pujian kepada Allah SWT. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Lalu dilanjutkan dengan doa kita. Selamatkan ya Allah saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Selamatkanlah mereka, tolonglah mereka, dan hancurkanlah musuh-musuh mereka, Zionis dan semua pendukungnya. Bisa dalam bahasa Indonesia, cukup di bagian awal kita dengan pujian-pujian kepada Allah SWT. Kalau tidak hafal yang saya sampaikan tadi, maka kita bisa dengan pujian-pujian apapun pada Allah SWT. Lalu lanjutkan dengan doa kita. Intinya adalah selamatkanlah saudara kami di Gaza dan dimanapun, dan hancurkanlah ya para Zionis, hancurkanlah para penyerang, ya, para pembunuh itu dan semua yang mendukung mereka. Inilah yang harusnya kita lakukan dan mudah-mudahan kita jaga. Karena itu di masjid-masjid kita tidak boleh berhenti kunut nazilah. Ya, ini disampaikan oleh MUI, baik pusat maupun MUI DKI, juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI, mantan Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau menyampaikan pada saya bahkan kata Pak Kiai Ma'ruf Amin, dalam kunut di subuh itu saya sampai menggerakkan tangan, ya, mohon pada Allah, termihim bihijaratim, ya Allah lemparilah mereka dengan kerikil-kerikil dari sijil sebagaimana kaum Abraha dahulu. Nah, ini yang kita lakukan dan ini adalah senjata orang beriman. Doa adalah senjata kita dan tidak pernah ada ruginya kita berdoa. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita dan menyelamatkan saudara-saudara kita di sana dan menghancurkan musuh-musuh Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, marilah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu adalah
bagaimana semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, termasuk banyak berdoa kepadanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada ruginya berdoa. Doa bisa jadi ibadah. Doa menjadi senjata kita. Doa bisa menyelamatkan kita dari musibah. Doa bisa memberikan kita jalan mendapatkan berbagai karunia Allah yang mungkin kita tidak minta. Maka jangan pernah malas berdoa. Jangan bosan berdoa, termasuk dalam masalah Gaza ini. Perkuat terus doa kita. Dan kalau selama ini kita kurang bergairah berdoa, ini adalah saat yang paling tepat. Mari kembali kepada Allah SWT. Kalau Qatar kemarin diserang, maka tidak mustahil besok lusa Indonesia juga akan diserang. Na'udzubillah min dalik. Kecuali kalau kita mau jadi budak-budak mereka. Dan tentu kita tidak mau. Sebab kita adalah bangsa pejuang yang mewarisi dari nenek moyang kita yang mengatakan merdeka atau mati. Kita menjadi orang merdeka yang sesungguhnya, atau lebih baik kita mati berkalang tanah kembali kepada Allah SWT sebagai syuhada. Untuk itu kita tutup khutbah kedua ini juga dengan doa kepada Allah SWT. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa fi Palestin kulliha wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma ashfi mardahum wa at'im jaw'ahum wa taqabbal mautahum syuhada ya hayyu ya qayyum. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bis sahain al mu'tadin al qatala wa man awanahum min amrikan wa ghairihim ya qawiyyu ya matin. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al tadbirahum fi tadmirihim ya qawiyyu ya matin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ihfadna jami'an bihifdzik. Allahumma ihfadna jami'an bihifdzik ya hafizun ya alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.